Selamat hari Sabtu saudara-saudara, dan selamat saudara-saudara sejemaat GKI Pamulang mengikuti PA wilayah di wilayahnya masing-masing. Hari ini kita akan melakukan rekaman terhadap bahan PA atau materi yang sudah di-sharekan di Warta Jemaat Gemah pada bulan Maret dengan judul Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dengan bacaan Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan sedikit pengantar dalam bacaan ini. Bacaan ini berkisah tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang yang sudah begitu lama mengalami sakit dan ingin disembuhkan. Orang ini disebutkan dalam Alkitab sudah 38 tahun mengalami sakit dan tidak ada yang dapat menyembuhkan. Tetapi pada zaman dahulu, penyembuhan bisa dilakukan ketika mereka dapat masuk ke kolam Bethesda, yang diyakini di dalam kolam itu mengalami goncangan manakala malaikat turun dari langit. Dan siapa saja yang duluan masuk ke kolam Bethesda, dia akan mengalami kesembuhan. Tetapi orang ini tidak dapat masuk ke sana, dan terjadilah perjumpaan dengan Yesus. Orang ini begitu rindu untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi apa daya, dia tidak dapat mengalami semuanya itu. Dalam perjumpaan Yesus dengan orang yang sakit ini, dia boleh mengalami suatu hal yang berbeda, yang akhirnya membuat dia menjadi orang yang disembuhkan. Yesus menawarkan kepada dirinya dengan dialog yang diawali dengan kata-kata, "Maukah engkau sembuh?" Yesus secara singkat sampaikan kepada orang itu karena hal itulah yang dibutuhkan orang yang berada di kolam Bethesda. Yesus tidak banyak berkata-kata, tetapi Yesus cukup mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Dia cukup memberikan kesempatan berbicara orang itu. Yesus ingin mendengar kejujuran dan ungkap harap dari orang itu. Yesus tidak melihat mati harap dari orang itu, hanya melihat ketidakberdayaan orang itu sendiri. Oleh karena itulah, dalam pribadi dia sebagai manusia, Yesus menawarkan dirinya untuk dapat menyapa orang yang mengharapkan kesembuhan. Apa yang dapat kita lihat dalam narasi perjumpaan dengan Yesus? Orang itu tentu berpikir, apakah Yesus tidak tahu bahwa orang yang berada di sini membutuhkan kesembuhan? Tentu orang tahu bahwa orang yang berada di sekitar kolam Bethesda untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi Yesus bertanya demikian kepada dirinya, dan dia harus menjawab, semua orang berada di sini memang membutuhkan kesembuhan, tetapi saya tidak ada orang yang membawa saya ke tempat kolam Bethesda. Saya selalu keduluan dari orang-orang lainnya. Itu artinya orang ini tidak memiliki kawan untuk dapat membawa dirinya ke kolam Bethesda. Lalu Yesus datang dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan itu diteruskan dalam percakapan dengan orang yang sakit tadi. Dan Yesus melanjutkan perkataan dengan 3 tindakan atau aksi. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dialog Yesus dengan orang itu mungkin membawa kita melampaui penyembuhan fisik. Ungkapan Yesus yang mengandung aksi atau tindakan itu dapat menginspirasi dan memberikan semangat kepada kita untuk tidak perlu takut bertindak berdasarkan perintah atau firman Tuhan. Tuhan Yesus telah dan sedang menawarkan langkah-langkah untuk transformasi pribadi dan sosial. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sekarang ini, kita dapat saja seperti orang yang sakit tadi, atau ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang mengharapkan kesembuhan seperti orang yang sakit 38 tahun ini. Kalau kita merasakan sakit, apa yang kita harapkan? Tentu kesembuhan, bukan? Nah, kesembuhan inilah
yang kita harapkan untuk dapat dipulihkan oleh Yesus. Lalu ketika Yesus datang, apa yang kita lakukan? Kalau bukan kita sendiri mengajak dia berdialog, sebagaimana dia sendiri membuka ruang dialog bersama dengan kita. Kehadiran Yesus membawa kehangatan bagi kita semuanya, agar kita juga pun mengalami kesembuhan, bukan saja soal fisik, tetapi juga batin dan pikiran kita. Dan bagaimana juga dengan orang-orang lain di sekitar kita yang memiliki kesakitan ataupun ingin kesembuhan. Maka belajar dari Yesus, kita bisa datang bersama seperti Yesus untuk dapat menjadi kawan atau sahabat bagi mereka yang mengharapkan kesembuhan. Bukan hanya soal fisik sekali lagi, tetapi juga pikiran dan juga batinnya. Sehingga transformasi itu juga boleh terjadi, bukan saja untuk kita secara pribadi, tetapi juga sosial. Terima kasih saudara-saudara. Dari pengantar ini kiranya ada hal yang dapat menjadi sebuah tanggapan ataupun pertanyaan yang boleh menjadi diskusi singkat pada saat sekarang ini. Silakan. Boleh saya dulu Pak ya? Iya. Oke. Saya sangat menarik Pak tentang penyembuhan Yesus di kolam ini. Tapi ada dua yang saya garis bawahi dalam pembacaan ini gitu. Yang pertama, dia sampai 38 tahun lamanya sakit, dan dia tidak bisa selama 38 tahun punya kesempatan untuk masuk ke kolam itu supaya dia memperoleh kesembuhan. Sisi pertama, kalau mungkin kita melihat paradigma mungkin orang bekerja keras, terkesan ibu ini memang tidak orang yang mau berusaha gitu loh. Masa sih selama 38 tahun dia tidak bisa sampai dan tidak pernah punya kesempatan supaya dia bisa masuk ke kolam itu pada saat berpuncak gitu loh Pak. Itu yang pertama. Nah kalau yang kedua, ya mungkin memang harus kita lihat juga sisinya bahwa memang benar-benar dia memang tidak berdaya sama sekali. Jadi ada dua sisi gitu loh. Sisi kita memang satu, memang dia seolah-olah kita memang dia tidak mau berjuang sampai 38 tahun. Tapi di sisi lain memang bisa kita lihat, ya memang dia memang sama sekali nggak berdaya gitu loh. Nah, karena kita tidak berdaya sama sekali, makanya dia tidak punya kesempatan. Ini Pak Pendeta gimana melihatnya gitu loh Pak? Ya, betul dari pertanyaan Pak Penghibur Manggabean. Kenapa begitu lama dia mengharapkan semua, tetapi dia tidak mendapatkan semuanya itu? Apa tidak ada usaha yang lain? Nah dari sini kita bisa melihat kembali pada teks, bahwa di dalam teks ini menunjukkan bahwa kolam Bethesda itu mampu menyembuhkan. Maka hal yang pertama dapat kita lihat dari sini, penulis Yohanes mau menggambarkan bahwa masyarakat termasuk orang-orang di sekitar itu tentunya itu memahami bahwa kekuatan dari kolam Bethesda itu begitu meyakinkan, bahwa kesembuhan bisa terjadi ketika mereka masuk ke kolam itu. Sekali goncangan untuk satu orang, wah luar biasa kan? Tetapi akibat dari ini semua, orang berorientasi pada kolam, bukan pada Tuhan. Padahal Yerusalem sendiri adalah pusat dari keagamaan, dan ini ada di kota Yerusalem. Sesuatu yang membuat kita heran, mengapa mereka tidak datang kepada Tuhan dalam bait Allah, dalam ibadah, dalam doa, tetapi datang ke kolam. Nah, orientasi seperti inilah yang oleh penulis Yohanes mau diubah. Orang jangan berorientasi pada kolamnya, tetapi pada Tuhan. Orang ini tidak punya kawan untuk membawa dia ke kolam. Tanpa ini menjadi suatu jalan dari sebuah kisah di mana begitu banyak orang-orang sampai hari ini tidak memiliki kawan untuk membawa diri mereka sampai pada kesembuhan. Kesembuhan sekali lagi bukan saja soal fisik, tetapi juga batin, soal pikiran. Sekarang kalau ditanya, apa manfaat seorang kawan atau sahabat bagi kita? Itu bukan saja soal
sehat badan kan. Kalau kita sendiri sehat badan, tanpa kawan pun kita bisa tetap berkarya. Tetapi tanpa kawan atau sahabat, itu bisa melukai atau membuat kita menjadi kering di dalam pikiran dan batin kita. Kita menjadi sakit karena semua itu. Nah, orang ini tidak memiliki kawan untuk membawa dia ke kolam. Meskipun sekali lagi dia masih berorientasi pada kolam. Nah, Yesus datang kepada dia mau menjadi sahabat bagi dia. Bukan lagi berorientasi pada kolam, tetapi lihat saya, lihat Yesus gitu. Yesus melampaui dari sekedar seorang kawan atau sahabat. Yesus menempatkan dirinya bahwa orang ini bukan saja butuh kawan sahabat, tetapi butuh kuasa ilahi. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa kita semua adalah orang-orang yang memang butuh sahabat dan kawan, tetapi juga kita membutuhkan kuasa ilahi yang menyentuh kita. Nah, sahabat dan kawan bisa menolong kita untuk itu, bukan untuk malah menjadikan kita orang yang jauh dari kuasa Tuhan. Nah, inilah yang kita butuhkan sampai hari ini. Berarti saya juga jadi refleksi juga Pak Rahmat, artinya dengan kondisi virus corona yang sekarang mewabah Indonesia ini, ya kadang-kadang memang kita jadi bertindak seperti orang yang di teks ini. Berpusat kepada kolam itu Pak. Penyakit sekarang juga kadang-kadang kita jadi berpusat kepada penyakit itu gitu loh. Kita jadi kadang-kadang mungkin kita hanya usaha kita yang kita lakukan, kita mungkin menjaga body, menjaga fit, kesehatan, tapi kadang-kadang mungkin kita lupa orientasi kita sama kolam. Bisa jadi tidak bagi kita. Kita lupa berdoa, gitu kan? Kita lupa baca firman dan juga tetap menghadapi. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin doa Pak Tomo. Jadi bagaimana kita menemukan langkah-langkah untuk transformasi pribadi dan sosial? Bagaimana kita menemukan langkah-langkah untuk transformasi itu? Kita bisa menemukan langkah-langkah itu sebagaimana teks ini katakan adalah pertama, kita punya semangat untuk melakukan perjumpaan. Tetapi perjumpaan yang memiliki semangat untuk mengubahkan dari orang yang mau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ada begitu banyak orang-orang yang demikian, bahkan mungkin di keluarga kita sendiri gitu, atau bahkan kita lihat diri kita suka nggak ada orang yang memang datang kepada kita lalu membawa kita pada sebuah pengharapan. Tentu kita senang kan? Nah, demikian juga ketika kita menempatkan diri kita sebagai sahabat bagi orang yang mengharapkan kesembuhan, mengharapkan bahwa pengharapan dia itu bukan pengharapan kosong, mereka akan senang dan menerima kita. Maka langkah pertama, jadikan diri kita juga sebagai sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat bukan sekedar sahabat ketika kita hanya datang kepada dirinya tetapi kita tidak memberikan motivasi yang kuat. Kita menjadi sahabat yang juga datang memberikan motivasi yang kuat. Kita ajak dialog, maka dialog itu begitu penting gitu. Dan dialog itu ya tentu dalam masa sekarang ini kita tidak bisa melakukan perjumpaan karena kita juga kan diminta untuk menghindari perjumpaan secara langsung gitu loh. Tetapi kan kita bisa berjumpa dengan teknologi yang ada di sekitar kita, smartphone atau gawai apapun yang ada di sekitar kita. Kita bisa menyapa mereka lewat itu. Yang barangkali seperti yang Pak Peka dikatakan, kita jadi terpaku pada COVID-nya, tetapi lupa dengan Tuhan, sang penguasa kehidupan gitu. Gara-gara itu kita terus baca dari berita ke berita, info ke info, ya termasuk mau memang infonya benar atau hoax itu, akhirnya kita baca semuanya dan akhirnya itu terus masuk dalam pikiran kita. Dan akhirnya kita menjadi kering. Lalu apa yang kita butuhkan? Tentu kita butuh ada orang yang memberikan semangat, memberikan motivasi. Nah, barangkali lewat apa yang terkirim pada diri mereka yang membutuhkan itu dari yang kita berikan, itu menyemangati dia. Kita menjadi kawan bagi mereka meskipun dalam dunia maya seperti ini. Setidaknya itu dulu. Tetapi dengan situasi ini kalau sudah berlalu, kita boleh tetap buka, kita menyapa mereka. Itu langkah-langkah transformatif. Tentunya secara pribadi, kalau tadi sosial secara pribadi ya, apakah kita sendiri sehat dalam situasi yang demikian, ya kita diri kita menyelidiki diri kita bahwa apakah saya tetap berorientasi pada Tuhan atau malah seperti
orang yang sakit itu berorientasi pada kolam. Kalau kita sudah tidak berorientasi pada kolam, pada COVID, pada hal-hal di luar dari kuasa Tuhan, maka kita menjadi orang merdeka, kita dibebaskan karena kita selalu tetap mengandalkan Tuhan. Kalaupun ada COVID-19 yang sekarang ini begitu mengancam kehidupan manusia, ya bukan berarti kita tidak mau peduli dengan upaya-upaya menghadapi semuanya, tidak. Tetapi kita menjadikan itu sebagai momen bagi kita untuk terus menyandarkan diri dan mengandalkan Tuhan. Bahwa itu adalah virus, iya, tetapi ada hal yang lebih kuasa dari virus, yaitu Tuhan kita. Virus, iya, tetapi ada hal yang lebih kuasa dari virus, yaitu Tuhan kita. Baik, jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan tetap bersahabat untuk orang-orang yang membutuhkan, walaupun dengan jarak berapa 1,5 meter, 2 meter dengan teknologi WA atau sebagainya. Iya. Terima kasih Pak Tom. Mungkin ada lagi. Om Fer barangkali mau menyampaikan sesuatu. Kalau itu saya mau nanya, kira-kira siapa yang bisa kita jadikan rekan dalam upaya transformasi tersebut? Siapa yang bisa kita jadikan rekan? Sebenarnya semua bisa kita jadikan rekan. Semua kita bisa jadikan kawan untuk upaya transformasi tersebut. Namun tentunya sekali lagi tidak semua yang bisa jadikan kawan yang setia. Nah, kawan setia itu tentu mereka yang memiliki semangat untuk membangun kehidupan umat yang tetap mengandalkan Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita meniadakan ibadah tatap muka yang biasa kita lakukan setiap minggu, lalu diganti dengan ibadah media online, itu tentu tidak membuat kita jadi surut bahwa kita tidak beribadah. Kita tetap beribadah, cuma mengalihkan tempat ibadahnya. Nah, dengan pengalihan ibadah ini tentu ada hal-hal yang dapat kita ambil manfaatnya. Salah satu yang kuat adalah bahwa kita jadi semakin kuat dan rekat dalam kehidupan keluarga yang beribadah. Yosua kan pernah berkata bahwa aku dan sisi rumahku akan selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, semangat beriman orang-orang pada masa lalu itu kiranya juga menjadi semangat kita pada masa kini, bahwa kita juga ubahnya seperti mereka juga yang tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi dan kehidupan ini, dimanapun. Bukan saja di rumah ibadah ketika kita belajar bersama firman Tuhan, tetapi juga di rumah. Maka siapa yang menjadi kawan ya adalah orang-orang yang terus mengupayakan segala kebaikan bagi kebutuhan umat, yang pada akhirnya umat ini tidak hilang harap atau bahkan malah mati harap, tetapi selalu berharap bahwa saat ini memang kita tidak bisa berjumpa tatap muka, tetapi percaya kita suatu saat akan berjumpa tatap muka. Hanya sekarang tatap muka kita alihkan melalui teknologi yang ada. Kita manfaatkan semua itu, karena bagaimanapun apa yang terjadi di hadapan kita itu juga adalah bagian dari karya manusia untuk dikembangkan bagi kebaikan manusia. Teknologi itu diciptakan oleh manusia, tetapi penciptaan itu lewat akal manusia. Nah, akal itu sendiri diciptakan oleh Tuhan, diberikan Tuhan untuk kita. Maka kita manfaatkan anugerah Tuhan itu untuk setiap karya yang baik di dalam kehidupan kita bersama, sehingga nyatalah bahwa transformasi pribadi dan sosial yang kita harapkan itu dapat membangun, itu boleh terjadi dalam kehidupan kita dimanapun kita boleh berada. Demikian Pak. Oke, terima kasih atas apa yang boleh kita lakukan melalui percakapan PA kali ini. Maka biar ini juga boleh menjadi semangat bagi jemaat kita, khususnya di GKI Pamulang serta simpatisan, untuk terus mengupayakan kehidupan ibadah di rumahnya. Jangan takut, jangan berorientasi pada hal-hal di luar dari kuasa Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, bahwa Dia pasti akan memberi kepada kita semangat dan kekuatan, dan penyertaannya selalu ada sampai sekarang dan selama-lamanya. Bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin.